Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak ibu semuanya, hari ini bertemu lagi dengan ibu. Nama ibu Ira Andika Falta, ibu guru dari SMP 43 Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi kelas 9. Oleh karena itu, silakan anak ibu semuanya simak dan pahami video berikut ini. Baik, kita akan mempelajari materi hari ini tentang prinsip perancangan karya kerajinan berbasis media campuran, di mana materi ini merupakan materi kelas 9 semester kedua. Prinsip perancangan berarti merupakan proses kerja dalam karya kerajinan, yang mana kerajinan tersebut akan dipadukan atau dicampurkan. Contoh di sini, perhatikan gambar ibu. Adanya nanti sebuah kerajinan yang awalnya hanya berupa batu dan logam, dan dirancang menjadi sebuah kerajinan dan dipadukan menjadi kalung atau hiasan, atau batu yang dipadukan dengan kayu, atau nanti berupa kayu dan juga logam lainnya yang dapat dibentuk menjadi kerajinan. Proses kerja ini memiliki prinsip perancangan. Ini yang akan kita pahami pada materi kita hari ini. Tapi sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ananda harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, yang mana tujuan pembelajaran tersebut diharapkan mampu nantinya Ananda menjelaskan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, Ananda mampu mengulang kembali apa itu prinsip kerajinan berbasis media campuran. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan prinsip dalam tahapan perancangan. Yang ketiga, Ananda mampu menjelaskan proses perancangan dalam karya kerajinan media campuran. Kita bahas kembali, yaitu apa yang disebut dengan kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk suatu benda, di mana perubahan dari sebuah benda tersebut bisa nanti terbuat dari satu jenis bahan dan dia dipadukan dengan bahan lainnya, yang mana tujuannya agar dia lebih menarik dan lebih fungsional, baik nanti menghilangkan fungsi asli atau dia mengganti fungsinya. Contohnya, ini merupakan hiasan penari Bali. Awalnya dia berbentuk sederhana, yang mana hiasannya di sini hanya beberapa kategori saja, dan di sini diubah, dicampur dengan media tambahan, yang mana media tersebut ditambahkan nanti berupa logam, kayu, dan besi penyangga, sehingga nantinya proses saat dipakai oleh penari Bali itu akan lebih menarik dan memiliki tambahan fungsi-fungsi tertentu. Kenapa kita menggunakan media campuran? Ada beberapa hal yang harus Ananda perhatikan. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku karena sedikit bahan yang terdapat di alam. Yang kedua, agar bentuknya tidak monoton, bukan itu saja, tapi dipadukan dengan banyaknya hiasan. Yang ketiga, menambah estetika atau nilai keindahan dari produk yang ada. Dan yang keempat, agar terlihat lebih modern
dan disukai oleh semua kalangan. Sekarang kita lihat materi utama kita, yaitu prinsip perancangan pada karya kerajinan bahan campuran. Prinsip perancangan tersebut merupakan hal penting dalam proses kerajinan, yang mana prinsip perancangan tersebut terdiri atas beberapa hal. 1. Unity atau kesatuan. Kesatuan atau perpaduan unsur-unsur berbentuk secara sempurna. Jadi adanya suatu kesatuan bentuk. Yang kedua, complexity, kerumitan. Tapi dia mengandung unsur-unsur baik bertentangan, berlawanan, ataupun saling menyeimbangkan. Yang ketiga, intensity, kesungguhan, yang mana dia memiliki kualitas dalam tampilannya. Bagaimana proses perancangan pada karya kerajinan bahan campuran tersebut sehingga melihat prinsip yang terdapat pada prinsip perancangan tadi? Nah, kita lihat satu persatu bahan campurannya. Yang pertama ada kerajinan logam. Logam merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia karena hampir semua benda dia memiliki unsur logam. Dalam membuat kerajinan logam, ada hal yang mendominasi dan nanti dia bisa dicampur dengan bahan lain. Jadi logam tadi bisa dicampur, nanti bisa dengan kain, batu, kerang, dan sebagainya. Dan dalam rancangan, dia harus sesuai alat dan bahan dengan rancangan yang akan dibuat pada kerajinan. Contoh di sini kerajinan batu dan kayu atau kerajinan batu yang dipadukan dengan logam, maka harus sesuai perancangannya, harus sesuai di sini dengan campurannya. Pada gambar pertama berarti dipadukanlah nanti dia dengan kayu, dan pada gambar kedua dipadukan nanti dengan batu. Maka penegasan lain di sini, alat yang digunakan harus sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Pada proses tersebut, salah satu contoh alat yang digunakan adalah penggiling logam menjadi plat, alat patri, tang lancip, penjepit, dan sebagainya. Sedangkan teknik yang dipakai adalah teknik patri. Di sini juga ada contoh gambar lainnya di mana dipadukanlah logam dengan kain, logam dengan rotan, dan logam dengan kayu. Yang kedua, bahannya plastik. Bahan utama adalah plastik, maka yang mendominasi adalah plastik dalam proses pembuatan kerajinan tersebut. Maka alat yang akan digunakan biasanya untuk kategori plastik adalah gunting. Sedangkan bahan utamanya pasti plastik. Baik plastik yang seperti botol, plastik kantong, atau plastik bekas perobotan rumah tangga. Dan plastik ini mampu nanti dipadukan atau dicampurkan dengan kain, kayu, dan logam. Sedangkan teknik yang dipakai adalah teknik gunting. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah sebuah plastik yang menjadi ciri khasnya adalah plastik dan membentuk kerajinan seperti bunga. Agar nanti bunganya lebih menarik, dipadukan dengan kayu. Nah, jadi yang menjadi kata kunci di sini adalah plastiknya.
Yang kedua, di sini juga ada plastik yang diolah menjadi keranjang tempat air minum. Dan dia agar lebih menarik dipadukan dengan adanya hiasan. Hiasan pitanya bisa dari kayu, kain, ataupun sebagainya. Yang ketiga, kayu. Dalam proses kerajinan kayu, ada yang harus diperhatikan dan harus dipilih kayunya. Contoh kayu yang bisa dipilih adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu akasia, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan campurannya bisa nanti dengan kulit, kain, logam, dan sebagainya. Dalam proses perancangan, kayu ini biasanya harus dengan membuat sketsa terlebih dahulu di atas kayu tersebut. Baru nanti sketsa yang dibuat dipahat dengan alat pemahat dan pemukul. Untuk memilih kayu, maka harus kayu yang berkualitas, dan untuk proses ini tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya alat yang dipakai adalah alat pemahat, gergaji, dan sebagainya. Sedangkan teknik yang dipakai adalah teknik ukir. Contohnya di sini, ini kayu yang diolah nantinya, ini bisa nanti dengan kayu jati, kayu mahoni, dan sebagainya, diolah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan memiliki fungsi serta lebih menarik, di mana nanti untuk proses ini akan dipahat sesuai dengan gambar dan keinginan rancangan yang akan dibuat. Atau kayu yang diubah menjadi hiasan dan dia nanti diubah dengan adanya teknik ukir. D. Batu. Dalam kerajinan menggunakan batu, maka prinsip perancangan ada 4. Apa perancangannya? Apa metode dan tekniknya? Untuk apa fungsinya? Dan bagaimana penyajiannya? Di mana proses dari batu nanti bisa dipadukan dengan campuran lain. Tadi seperti yang dijelaskan, bisa nanti dipadukan dengan logam, bisa dipadukan nanti dengan kayu. Dan batu ini agar dia mampu menjadi sebuah kerajinan, ada nanti alat yang dipakai. Bisa pahat, gerinda, mesin pemotong, dan sebagainya. Sedangkan teknik yang dipakai juga sama, yaitu menggunakan teknik ukir. Nah, ini contoh dari kerajinan yang dibuat dari batu. Ada batu yang disusun menjadi hiasan pot bunga agar lebih menarik. Ada nanti batu yang diolah menjadi hiasan dinding, bisa nanti kaca, bisa nanti foto, atau batu yang diubah menjadi hiasan, bisa nanti kalung, gelang, dan hiasan lainnya. E. Keramik. Dalam proses pengolahan keramik, materi ini hampir sama dengan materi Ananda kelas 8, di mana prinsip perancangannya itu dengan menggunakan alat khusus. Biasanya alat yang digunakan adalah batsir, roll, spons, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakar, dan sebagainya. Sedangkan bahan campurannya bisa dari kulit, logam, dan kain. Dan teknik yang dipakai bisa dengan menggunakan 5 teknik yang biasa kita gunakan dalam pengolahan keramik. Teknik
pijetkan, teknik pilin, lempeng, cetak, dan putar. Nah, dalam pengolahan keramik atau tanah liat yang diolah menjadi keramik, maka dia harus memiliki proses tertentu, dirancang terlebih dahulu dengan alat dan bahan yang sesuai, dan dia diberi hiasan nantinya agar lebih menarik. Hiasan ini bisa dipadukan dengan bahan campuran lain. Contoh dari hiasan tersebut adalah keramik yang dihias dengan rotan atau keramik yang dihias dengan logam, sehingga bentuknya nanti akan beragam. Baik anak ibu, demikianlah materi kita hari ini. Selesai ini, ada beberapa soal latihan bagi Ananda. Silakan Ananda kerjakan dan jawab soal dengan benar. Ada beberapa soal yang Ibu berikan berdasarkan materi yang kita pelajari. Silakan Ananda kerjakan soal tersebut di buku latihan Ananda. Selamat bekerja. Baik anak ibu, bagaimana dengan materi yang disampaikan pada video barusan? Apakah anak ibu paham? Ibu harapkan materi tersebut dapat bermanfaat bagi anak ibu dan dapat meningkatkan ilmu bagi anak ibu. Semoga lebih bermanfaat nantinya. Materi kita hari ini mungkin sampai di sini. Ibu harapkan Ananda mampu lebih giat belajar ke depannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.